Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-539 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Hari Akik sebagai Putut Gajah Wengker, Susi sebagai Emban Matesi, Aris sebagai Ladram Prawoto, Suryadin sebagai Gesing Kanyoko, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Jawati dan Lare Angon yang tengah mengelilingi pasar kaget ketika bertemu dengan Putut Gajah Wengker di pasar itu. Putut Gajah Wengker yang mendapat perintah dari Panembahan Dwipayana untuk menyelamatkan Anusapati jika berada di dalam bahaya itu, mengajak Badrawati dan Lare Angon keluar dari pasar. Putut Gajah Wengker menceritakan bahwa dia sedang memperhatikan gerak-gerik seorang emban yang mengabdi pada Ken Umang. Perempuan yang menggunakan selendang biru itukah yang Kiai maksud? Ya, benar anak Ger Badrawati. Bagaimana kalau aku yang mengawasi gerak-geriknya, Kiai? Aku masih anak-anak, tentunya tidak begitu menarik perhatian. Oh iya, silakan Nak Ger. Serahkan pekerjaan itu kepadaku, Kiai. Kujamin aku akan berhasil mendengarkan dan mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Silakan Kiai dan Paman Lare Angon untuk menunggu, mungkin dengan mengelilingi pasar ini. Ya, baik Nak Ger. Dengan tidak menarik perhatian sama sekali, Badrawati yang pada dasarnya adalah masih bocah itu menyelinap di antara keramaian orang-orang yang berada di pasar dan mengawasi seorang perempuan berselendang hijau yang sangat kelihatan sekali. Matanya menengok ke sana kemari mencari seseorang. Menarik sekali perkembangan yang terjadi di Singasari ini, Kiai. Benar anak Mas Lare Angon. Aku tidak habis mengerti. Perempuan yang bernama Ken Umang itu ternyata mampu melakukan hal-hal yang tidak terduga sama sekali. Apakah apa yang dilakukannya ini benar-benar sepengetahuan Baginda? Ya, bisa jadi begitu Nak Mas. Akan tetapi mungkin pula Putri Ken Umang melakukan tindakan-tindakan sendiri yang tidak diketahui oleh suaminya. Perempuan itu berada dalam keadaan hamil, bukan? Ya, benar. Sangat tidak patut orang yang dalam keadaan hamil sanggup melakukan hal-hal semacam itu. Benar, Nak Mas. Jika tidak melihat sendiri, rasanya memang sulit untuk mempercayainya. Lalu, siapakah nama Senopati yang memberikan keterangan kepada Kiai itu? Namanya Senopati Diposari. Akan aku ingat nama itu, Kiai. Ya, siapa tahu. Nanti ketika kami berdua menghadap ke istana, aku akan bertemu dengannya. Lare Angon dan Putut Gajah Wengker kemudian mengitari pasar seolah tanpa tujuan. Dalam pada itu, Badrawati terus mengikuti kemanapun perempuan berselendang biru itu melangkah. Hingga kemudian apa yang dikatakan Gajah Wengker menjadi kenyataan. Oh, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ki Gajah Wengker. Ada seorang laki-laki yang memberi isyarat kepada perempuan itu. Laki itu menunjuk ke sebuah arah. Maksudnya perempuan itu disuruh menemuinya di sana. Baik, aku akan menempatkan diri di dekat sana. Aku akan sambil berpura-pura menikmati makanan ini. Mereka tentu tidak akan mengira apapun. Kau membuatku gelisah, Kakang Ladrang Prawoto. Kenapa, Nyai? Kukira kau tidak datang ke pasar seperti yang kau sepakati. Aku harus berhati-hati, Nyai Matesi. Apa yang aku lakukan tadi adalah mengawasimu dari jarak jauh untuk melihat kemungkinan kau sedang diikuti oleh orang. Apa iya? Tadi kulihat ada seorang laki-laki yang nampaknya mengikuti kemanapun kau pergi. Aku perhatikan terus apa yang dilakukannya. Dan kalau benar ia mengawasimu, maka aku putuskan untuk tidak menemuimu. Lalu? Mungkin ia sekedar tertarik kepada kecantikanmu, Nyai. Dan sekarang orang itu telah pergi. Baiklah, berita apa yang kau bawa untukku? Kakang Ladrang Prawoto, Tuan Putri sudah tidak betah lagi, Kakang.
Lalu? Tuan Putri bermaksud mengambil langkah lebih jauh, mendahului Baginda sendiri, yang dinilai terlalu lamban. Itulah sebabnya, Kakang Ladrang aku minta segera berbuat sesuatu. Baik, aku kira hanya cara seperti yang pernah aku tawarkan dulu itulah yang bisa digunakan, Nyai. Tetapi bukankah Tuan Putri menitipkan sesuatu pada Nyai Matesi? Kakang Ladrang Prawoto, terlampau serakah. Apa kau kira aku atau siapapun mau melakukan sesuatu tanpa upah? Ini Kakang, terimalah. Jumlah 3 kali lipat dari yang ada ini akan diberikan oleh Tuan Putri jika Kakang berhasil melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, aku akan melakukan sebaik-baiknya. Orang yang pernah aku mintai tolong itu pasti akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Setauku ia tidak pernah gagal, Nyai. Nah, aku akan segera kembali, Kakang. Aku harus segera melaporkan kesedihan Kakang Ladrang Prawoto kepada Tuan Putri. Tunggu dulu. Kenapa? Kau tidak mempunyai waktu untukku, Nyai? Siang-siang seperti ini. Masuk dan menyusuplah ke dalam istana. Kalau kau berani, aku akan melayani kehendakmu. Aku tidak berani jika prajurit-prajurit menangkapku karena aku nekat masuk ke dalam wilayah istanaku. Maka habislah aku. Sudah, kembalilah sana, Nyai. Jangan lupa, besok kau harus menemui aku di pasar ini juga, Kakang Ladrang Prawoto. Iya. Kala dirasa telah selesai apa yang menjadi urusannya, empan yang bernama Matesih dan Ladrang Prawoto itu kemudian berpisah. Badrawati bergegas mengikuti orang yang bernama Ladrang Prawoto. Apa yang akan diperbuatnya? Ladrang Prawoto itu masih menjadi teka-teki. Belum jelas. Agar aku mengetahui apa yang dilakukannya, orang itu harus aku ikuti. Bagaimana anak Ger Badrawati? Bukan Kiai benar. Emban yang bernama Matesi itu menemui seorang laki-laki bernama Ladrang Prawoto. Nyai Matesi itu memberikan uang sebagai panjar upah untuk apa yang akan dilakukan oleh Ladrang Prawoto. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Ladrang Prawoto itu, Nak Ger? Itulah yang belum jelas, Kiai. Mereka tidak menyebut sama sekali. Mereka tidak menyebut nama istri kedua Baginda, kecuali hanya menyebut Tuan Putri begitu saja. Bisa dipastikan Tuan Putri yang dimaksud itu adalah Ken Umang. Dan apa yang mereka rencanakan itu nampaknya tidak sepengetahuan Baginda, Kiai. Mereka menyebut-nyebut hal itu. Benar. Tuan Putri Ken Umang nampaknya merasa jengkel dan tidak telaten. Untuk itu, istri kedua Baginda itu mengambil tindakan sendiri. Yang perlu diketahui sekarang adalah apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh orang yang bernama Ladrang itu? Benar, Paman. Dan nampaknya aku harus mengikuti orang itu. Mungkin rencana kita untuk menghadap Baginda harus berubah, Paman. Apa yang akan kau perbuat, Badrawati? Percayakan kepadaku. Aku akan mengikuti orang itu untuk melihat apa yang ia lakukan. Aku masih mempunyai kesempatan untuk menyusulnya. Ladrang Prawoto yang telah membawa uang di dalam kampil itu berjalan dan melewati gerbang selatan. Ladrang Prawoto beberapa kali menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya atau tidak. Ladrang Prawoto melihat bocah kecil yang berjalan searah sambil mengunyah makanan. Namun bocah itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ladrang Prawoto kemudian menyusuri sungai yang menuju ke bulak persawahan. Dan di sebuah bendungan kecil, seseorang telah menunggu di sana. Bagaimana? Berhasilkah kau, Ladrang? Ya, aku telah berhasil bertemu dengan emban penghubung itu. Ia memerintahkan kepada kita berdua untuk mengambil tindakan seperti yang kita rencanakan. Bagus. Kita menghadap pada Ki Buyut, dan biar Ki Buyut yang menyelesaikannya. Bagi Ki Buyut, untuk merampungkan soal seperti itu adalah soal yang kecil. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Singasari akan dikagetkan oleh berita lelayu. Pangeran Pati yang masih bayi itu layu sebelum mekar. Dan kita, meskipun tidak terlihat, kita akan menancapkan pengaruh kita melalui keberadaan istri Baginda itu. Ayo kita pergi. Tetapi... lihat. Apa?
apa yang dilakukan bocah itu? Apa yang kau lakukan di sini, Le? Aku mau mandi, Pak De, lalu pulang. Bukankah kau adalah bocah yang di pasar tadi? Benar, Pak De. Pak De sendiri akan kemana? Ya, kemanapun itu bukan urusanmu. Apa salahnya aku hanya bertanya pada Pak De? Pak De tadi juga bertanya kepadaku. Manusia saling bertanya. Bukankah itu lumrah saja, Pak De? Kalau tidak mau ditanyai, ya jangan. Tidak. Jangan apa, yo, jangan apa, Le? Tidak, Pak De. Pak De jangan tersinggung loh. Maksud bocah ini, kalau tidak mau ditanya, jangan jadi manusia. Bukankah begitu apa yang ada di dalam benakmu? Bocah sial, kau mengikuti aku ya? Tidak, Pak De. Kau pasti mengikuti aku. Kau memata-matai aku ya? Memata-mata? Mata-mata itu apa tuh, Pak De? Apa yang akan kita lakukan pada bocah ini, Kakang? Ia hanya bocah kecil, Ladrang. Kebetulan saja kalau ia tadi bertemu denganmu di pasar, dan sekarang bertemu lagi di sini. Anak sekecil itu mana sanggup menjadi mata-mata. Bodoh orang yang menugasinya melakukan tugas itu pada bocah yang membuang ingus saja belum bisa. Badrawati, apa ada orang yang menyuruhmu mengikuti aku, Ada, Pak De. Siapa? Sendiri. Bocah sial. Lalu apa maksudmu mengikuti aku, Pak De seperti bapakku. Apa? Pak De seperti bapakku. Bocah sial. Apa maksudmu, Bapakku sudah lama pergi, Pak De. Bapak pergi meninggalkan Simbo. Lalu Simbo mati. Lalu orang-orang di desaku menguburkan ibuku. Lalu aku sendiri di dunia ini. Lalu aku berjalan untuk menemukan bapakku. Lalu tadi aku bertemu dengan Pak De yang mirip dengan bapakku yang pergi itu. Jangan-jangan ia anakmu, Ladrang. Diam. Bocah cilik, perhatikan baik-baik. Barangkali orang ini memang benar ayahmu. Aku tahu ia mempunyai anak yang disebar di mana-mana. Perhatikan baik-baik, Le. Wajah Ladrang Prawoto merah padam, sedangkan Gesing Kanioko tertawa bergelak-gelak menyaksikan adegan yang menurut kata hatinya serasa aneh dan lucu. Sedangkan Badrawati nampak menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Bocah itu menunduk memandangi kakinya sendiri. Wajah Badrawati yang memelas, yang mengatakan bahwa Ladrang Prawoto mirip dengan ayahnya yang pergi, membuat orang itu menjadi tersinggung. Tetapi Gesing Kanioko justru tertawa geli. Badrawati yang merasa sedang melakukan peran yang memelas itu menundukkan wajahnya. Le, namamu tadi siapa? Badrawati, Pak De. Kamu berasal dari mana? Siapa nama ayahmu yang kau katakan mirip dengan Pak Di Ladrang itu? Nama ayahku... Nama ayahku siapa ya? Nama ayah sendiri bagaimana kau bisa lupa? Ayahku ada dua, Pak De. Loh, kok bisa begitu? Karena ketika ditinggal pergi ayahku, ibuku sempat kawin lagi, Pak De. Itu lah ibumu sendiri juga bukan jenis seorang perempuan yang setia. Itulah sebabnya aku mencari ayahku, Pak De. Kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Nama ayahmu itu siapa? Nama ayahku Kameswara, Pak De. Kameswara? Iya. Apakah kau pernah menggunakan nama Kameswara, Ladrang Prawoto? Bocah edan. Untuk apa meladeni bocah seperti itu, Kakang Gesing? Tunggu dulu. Apakah kau tidak mempunyai rasa kasihan kepada? Kasihan apa? Aku tidak mempunyai anak, Kakang. Lalu apa yang kau inginkan, Badrawati? Kalau boleh, aku ingin ikut Pak De berdua. Apa? Ikut kami berdua? Apa ikut Pak De Ladrang? Cahedan, mari kita tinggalkan bocah itu, Kakang. Dan kita segera kembali menemui Ki Buyut secepatnya. Dasar nasibmu memang buruk, Le. Adi Ladrang Prawoto tidak mau kau ikuti. Ingat, namanya Ladrang Prawoto, bukan Kameswara.
Tapi ia sangat mirip dengan ayahku, Pak De. Bocah Idan, kau ingin mulutmu kusumpal dengan kain ini ya? Tetapi apa? Pada siapa aku harus menyerahkan benda seperti ini? Baik Ladrang Prawoto maupun Gesing Kaneyoko terbelalak melihat apa yang dipegang Badrawati. Sebuah benda kemilauan gemerlap yang merampas segenap perhatian. Serentak kedua orang itu mendekat. Apa yang kau pegang itu? Timang, Pak De. Timang milik siapa itu? Timang milik ayahku, Pak De. Sebelum ibuku mati, ibu menyerahkan benda ini kepadaku. Dengan pesan agar diserahkan kepada ayah Kameswara. Jadi nama ayahmu itu Kameswara dan memiliki benda itu? Benar, Pak De. Jangan-jangan namaku memang benar Kameswara. Lalu akan kau berikan pada siapa timang itu, Le? Kepada ayahku, Pak De. Kalau ayah sudah dapat aku temukan. Kalau aku minta bagaimana? Karena aku memang benar Kameswara, ayahmu. Bagaimana? Boleh, tapi... Tetapi apa? Pak De tidak boleh meninggalkan aku. Pak De harus mengajakku kemana Pak De pergi. Bagaimana Kakang Gesing? Ajak saja. Apa susahnya kau diikuti bocah itu? Mungkin kau bisa memanfaatkan tenaganya untuk mengurusi rumahmu yang tidak pernah diurusi itu. Ya, betul juga. Baik, Le. Aku tidak keberatan kau ikut aku, ya. Asal timang itu kau berikan kepadaku. Dan memang harus kau berikan kepadaku karena aku bisa berbuat kasar kalau kau tidak lakukan. Aku bisa merampas benda itu dari tanganmu, mengerti? Sudah, berikan timang itu pada ayahmu, Le. Baik, Pak De. Ini timangnya, Ayah. Apa? Ayah? Bukankah kau telah sanggup dipanggil ayah? Duduklah. Baik, Ki Buyut. Aku sudah melihat semuanya. Apa yang kalian lakukan telah aku ketahui dengan mata hatiku. Itu sebabnya. Ceritakan. Dan jangan sampai kau berani berbohong atau menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau kalian lakukan itu, aku bisa tega mengutuk kalian menjadi kacang hijau. Mengerti? Saya mengerti, Ki Buyut. Cepat katakan. Perhatian Badrawati tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua yang duduk bersila dengan mata terpejam itu. Ruangan di mana mereka berada membuat Badrawati hampir muntah, baunya apek dan sangat pesing. Orang itu tentu pemalas sekali. Ia kencing dan makan di ruangan ini. Baunya sial. Maka demikianlah Ladrang Prawoto kemudian menceritakan apa yang telah dilakukannya. Badrawati sedikit mulai mengerti apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang yang bernama Buyut Raraton itu. Demikianlah Ki Buyut. Tuan Putri Ken Umang meminta tolong kepada Ki Buyut untuk membunuh Pangeran Pati Anusapati dengan menggunakan cara yang Ki Buyut mampu melakukannya. Jadi aku harus membunuh Pangeran Pati Anusapati. Benar, Ki Buyut. Apa imbalannya untukku? Aku tahu kau telah membawa sesuatu untukku. Ayo, jangan coba-coba kau ingkar. Ini Ki Buyut. Tetapi aku mohon kemurahan hati Ki Buyut untuk memberikan sebagian kepadaku. Juga kepada Kakang Gesing Kaneyoko. Baik, tentu. Mana uangnya? Bagus. Aku sanggupi untuk melakukan tugas itu. Aku jamin bayi yang bernama Anusapati itu bakal mati. Tetapi aku mempunyai syarat. Kembalilah dan temui penghubungmu itu. Aku bisa melaksanakan tugas, tetapi aku membutuhkan barang selembar rambut calon korbanku. Atau kalau tidak ada rambut, kuku, atau kalau tidak ada ya sobekan pakaiannya. Nah, itu syaratku. Mengerti? Baik, Ki Buyut. Besok aku akan menemui penghubung itu lagi. Kau mau kemana? Aku takut, Pak De. Apa yang kau takutkan? Orang tadi, Pak De. Aku takut. Orang itu tidak melakukan apa-apa kepadamu, Badrawati. Tapi
Aku takut, Pak De. Lebih baik aku pergi saja. Berikan timang itu pada aku, Pak De. Tidak bisa. Timang ini sudah menjadi milikku. Kalau kau mau pergi, ya pergi saja sana. Tetapi timang ini sudah menjadi hakku. Aku takut. Ya sudah, pergi sana kalau kau takut. Tanpa menunggu diperintahkan untuk yang kedua kalinya, Badrawati lari sifat kuping, membuat Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko terpingkal-pingkal. Syukur kalau ia pergi atas kemauannya sendiri, Kakang Gesing. Kasihan bocah itu. Ia harus kehilangan timangnya. Ya sudah, rezekiku, Kakang Gesing. Nampaknya timang itu harganya mahal sekali. Kalau aku jual, tentu cukup untuk membeli sebuah rumah. Bahkan ada kelebihannya untuk membeli sepasang kerbau atau sapi. Aku ingin melihatnya. Ini. Batu. Menjadi batu. Mana timang itu? Mana timangku? Mengapa menjadi batu, Kakang? Gila. Bocah sial itu tentu telah mencopetnya dari saku bajuku. Keparat. Kita kejar dia. Maka sia-sia sajalah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko mengejar Badrawati. Bagaikan ditelan bumi, bocah itu lenyap tidak ketahuan di mana rimbanya. Yang terjadi kemudian adalah segala sumpah serapah yang berhamburan dari mulut Ladrang Prawoto, yang merasa kehilangan timang yang tiada terhingga harganya. Anak Ger Badrawati pergi kok lama sekali, membuat kami sangat gelisah. Aku membutuhkan waktu untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, Kiai. Dan bagaimanakah hasilnya, anak Mas? Berkat doa dan pengestu Kiai, aku berhasil mengetahuinya. Nampaknya cara yang akan dipergunakan untuk menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati adalah dengan cara yang agak aneh, Kiai. Cara apakah itu, anak Mas? Maka dengan gamblang, Badrawati menceritakan apa yang telah terjadi. Putut Gajah Wongker dan Lare Angon mendengarkan apa yang diceritakan oleh Badrawati itu dengan seksama, seolah tidak ingin ada bagian sekecil apapun yang tidak mereka ketahui. Itulah Kiai, hal yang aku ketahui. Tuan Putri Ken Umang meminta bantuan seorang dukun atau apapun namanya untuk mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Dan dukun yang bernama Buyut Rerangon itu membutuhkan rambut Pangeran Pati. Benar, Kiai. Rambut atau kuku atau bahkan sobekan kain sekalipun, asal milik Pangeran Pati Anusapati, itu sudah cukup untuk dipergunakan mencelakakannya. Tapi aku dapatkan ini, Kiai. Apa itu, anak Ger Badrawati? Rambut. Rambut siapa ini? Rambut Ki Buyut itu. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Aku lihat ada sebuah jungkat yang terselip di dinding rumah orang yang bernama Ki Buyut itu. Dan aku yakin jungkat itu selalu dipergunakannya menilik rambut Ki Buyut itu juga banyak yang memutih. Lihat ini. Lalu, apa maksudmu, Badrawati? Emban yang bernama Nyai Matesi itu dan rambut Pangeran Pati. Ini saja yang diberikan. Tentu saja rambut yang putih tidak perlu diikutkan atau diberikan yang bagian hitam saja. Bagaimana? Bagus. Sebuah gagasan yang bagus. Jika dukun yang bernama Buyut Rerangon itu bermaksud menggunakan rambut Pangeran Pati untuk mencelakakannya, maka jika rambut ini yang dipergunakannya, orang itu akan celaka sendiri. Tinggal bagaimana caranya agar emban Matesi itu bisa kita berdaya. Aku kira Kiai bisa mengaturnya. Baiklah, Nak Ger. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah Nak Ger lakukan. Dengan demikian, aku mempunyai gambaran atas hal-hal apa yang akan aku lakukan. Berhenti! Siapa kalian? Aku Lare Angon, Kisanak Prajurit, dan ini keponakanku, Badrawati. Kalian berani masuk ke halaman istana? Kalian mau menemui siapa? Kami ingin bertemu dengan Baginda Kisanak Prajurit. Prajurit jaga nampak terkejut mendengar jawaban Lare Angon yang ingin menghadap Baginda Singasari. Pandangan prajurit jaga itu nampak penuh selidik dan penuh curiga. Apalagi saat memperhatikan pakaian yang dikenakan Badrawati dan Lare Angon yang kumal. Bagaimana kisah selanjutnya? Dapatkah Badrawati dan Lare Angon menghadap Sri Rajasa? Serta bagaimana keadaan Pangeran Pati Anusapati yang dipayungi oleh bahaya?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.